ada sindiran kata yang disampaikan oleh sebentar, mungkin agak ke tengah Ibu lagi. Pak Cui mungkin didampingi dari pihak keluarga. Agak ke tengah ya, Tante lagi dan Tante Uki sebagai keturunan Ratu Langi langsung ya. Kalau saya keturunan dari pihak Oma Agustina Gerungan, ya Oma, iya mama saya Wulan Kayes Gerungan, Wulan Kayes. Katanya namanya dikasih dari nama kakaknya Opa Sam. Tante yang kasih katanya waktu dia lahir. Tante kasih nama kita coba Bulan Kayes, arti bulan terang artinya. Iya, jadi Bulan Kayes itu mama, tapi sudah almarhum juga ya. Oke, sudah disiapkan. Jadi sungguh luar biasa ya, kita sebagai Toh Minahasa, orang-orang Manado, kawan semua yang ada di perantauan dan seluruh di Indonesia maupun di dunia, benar-benar bangga bahwa kita dari daerah kita orang Minahasa ada sosok yang luar biasa hebat, yang menjadi pahlawan nasional, diakui bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita boleh beri tepuk tangan untuk pahlawan nasional kita Sam Ratulangi dan kepada keluarga yang hadir di sini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini acara ini yang kedua, pertama tahun 2015 di Sultan Raja sama Umi. Tapi Pak Pitra waktu itu sibuknya luar biasa, ada Ibu Mega, jadi harus jaga keamanan. Dan kami sudah memberikan kenangan manis waktu itu. Sekarang kenangan manis ini akan diberikan kepada 3 anak dari Pak Dr. Sam Ratulangi. Yang pertama nanti kami minta untuk Profesor Luki Winston Sonda untuk dapat menyerahkannya kepada Ibu Uki. Ya. Iya. Iya, namanya Ibu Wularingan Manampira Sujoko Ratulangi. Iya, Ibu. Wah, ini is a very great honor for me ya, kehormatan yang besar untuk bisa menyerahkan ini. Tapi Ibu Lani juga baru pulang dari Nusrat, yes. Kami bangga karena Ibu Lani juga menampilkan statue of Dr. Sam Ratulangi di kampus. Ceritanya waktu saya rektor, saya dengan istri tanya, ini namanya Universitas Sam Ratulangi, namanya dan itu Om Sanpe, simbol di sini. Kontoran dirikan itu patung Dr. Sam Ratulangi di kampus Unsrat dari sisi intelektual. Jadi ya, ini posisinya mesti Ibu di sini supaya ambil gambarnya bagus. Bu, sini. Menghadap ke kamera. Ya, Ibu Uki lihat ke kamera sebelah kiri, lihat ke kamera. Nah, iya. Oke. Baik, terima kasih. Yang kedua untuk Ibu Everdina Agustina Lani Ratulangi, Sugandi Ratulangi, yang nanti minta dengan hormat Bapak Dr. Sompi untuk menyerahkan. Iya. Iya, oke. Baik. Terima kasih. Yang ketiga akan diserahkan kepada Ibu Milia
Maria Ikhwan Ratulangi, ya. Ini kesempatan ini nanti akan diserahkan oleh Tonaas dari Jaton, Bapak Kiai Haji Ali Kiai Dumang. Ya. Mewakili ada dua, Pak Jui dan Pak, ya terserah, dua-dua jauh maju sini. Dua-duanya, ya, oke. Ya, ambil posisi. Iya, hadap kamera. Oke. Ya, terima kasih bisa kembali ke tempat duduk. Kiranya ini menjadi kenangan yang manis buat. Iya, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada pemaparan peran dan konsep pemerintahan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Roni F. Sopi, saya akan menyampaikan sesuatu dulu bahwa tadi di awal sudah saya sampaikan, kita hari ini akan ada lelang batik Sisi Matindas, dan ini pertama dikeluarkan dengan desain Sito Timo Tumoto. Nah, ini semboyan yang kita kenal dari Opasan Ratulangi, dan tadi sudah diserahkan selendangnya kepada Ibu Lani dan Ibu Uki. Di sini ada 3. Di dalam box ini ada 4 potong kain yang sama dan ada beberapa warna yang berbeda. Dan nanti kalau misalnya ada yang berkenan, karena ini limited edition ya, edisi terbatas, cuma 3 ini di sini. Kayaknya saya mau ambil 1 deh nanti, karena memang saya suka sekali. Dan memang ini yang saya tunggu-tunggu, Sito Timo Tumotonya nggak dijual di mana-mana. Ini langsung Sisi Matindas bikin atau desain untuk acara ini. Dan Bapak Ibu yang berminat boleh menghubungi kita atau sekarang dilelang. Dilelang. Siapa yang berani di pertama? Mau kasih harga berapa? Siapa yang mau, yang berminat pertama di sini? Mungkin ada yang mau langsung, oke, kita aja yang ambil, karena kita suka sekali kain Manado. Ini yang saya pakai juga kain Minahasa bentengan kalau nggak salah ini. Dan ini kain selendang yang saya pakai juga dari Sisi Matindas, kain Minahasa. Karena memang batik Minahasa yang saya pakai kalau ada undangan-undangan acara atau saya MC dimanapun saya berada, semua pada tanya, Gita, kamu tuh pakai kain motif batik mana Minahasa? Oh, keren sekali. Memang paling bagus motif batik Minahasa itu. Ada yang berminat mungkin, ada rekan Femi Malinkas nih, caleg juga ya untuk DPR ini dari Dapil Sulut ya. Nanti akan ada perkenalan dengan para caleg nanti. Ada mungkin Pak Victor Otivian, kayaknya langsung nih. Atau Ibu Femi Malinkas, ini kain Sisi Matindas dilelang loh. Sebelum kita masuk ke pemaparan dari Pak Sopi, mungkin ada nih cuma 3. Aku malu-malu, kayaknya malu-malu di sini. Di sini masih malu-malu. Kalau nggak saya ambil semua. Kalau Pak Roni nanti basic Pak Roni pasti langsung sini joget, kasih Pak kita. Nanti kalau berkenan boleh langsung hubungin saya di sini ya. Karena gak usah malu-malu, silakan di penawaran terbaik atau siapa cepat dia dapat. Kenapa ya Pak? Nanti saya ambil. MC udah berminat dari awal. Nanti kawan saya juga Femi gak mau ambil karena kita tahu banget desainnya Sisi Matindas itu bagus. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung aja ke acara berikutnya, adalah pemaparan peran dan konsep pemerintahan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Roni F. Sopi. Kami persilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ada Pak Kiai Dumang di sini kan, dan saudara-saudara yang beragama Islam. Salam sejahtera, selamat malam bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini. Kami menyapa keluarga besar Ratulangi, Ibu Lani, Uki, dan juga keluarga besar yang ada pada malam hari ini, para tonaas dan para sesepuh Minahasa yang hadir.
juga menjadi narasumber pada malam hari ini. Saya sebenarnya berkaitan dengan sosok pahlawan kita, Dr. Samratulangi ini, tentu tidak sehebat apa yang dimiliki atau dipahami mungkin oleh Profesor Luki dan juga para sesepuh. Namun karena menghargai panitia yang meminta saya untuk ikut serta dalam sebuah acara besar pada malam hari ini, maka izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan apa yang saya pelajari dari sosok pahlawan kita, Opa dan juga Om mungkin, yang sangat luar biasa dalam kacamata kita para cucu-cucu yang ada sekarang ini, yang hanya bisa mengikuti dari cerita yang ada di buku. Bahkan beliau Pak Matindas mungkin lebih menguasainya karena beliau sempat menulis bukunya. Saya juga melihat beberapa tulisan tentang beliau, bahwa kita ketahui Pak Samratulangi pernah diangkat sebagai ketua Perhimpunan Mahasiswa Asia di Eropa. Anggotanya kalau kita lihat, ini ada Nehru dari India, tapi kemudian menjadi Perdana Menteri, kan luar biasa ini. Kemudian Zhou Enlai dari RR Cina juga kemudian menjadi Perdana Menteri. Bhutan dari Burma atau Myanmar sekarang ini kita kenal, pernah menjadi Sekjen PBB. Coba slide berikut. Sekjen PBB. Juga Pangeran Hirohito dari Jepang. Slide berikut ya. Yang akhirnya menjadi kaisar. Nah, ini tokoh-tokoh terkenal dunia yang menjadi anggota, di mana beliau menjadi ketuanya di Perhimpunan Mahasiswa yang berasal dari Asia ketika mengikuti pendidikan di Eropa. Kalau kita lihat sosok beliau adalah seorang yang jenius dan matang dalam memainkan strategi dan taktik politik, luwes dalam pergerakan sehingga bisa diterima hadir di tengah politisi, tokoh, aktivis beraneka latar belakang tanpa ada sekat, baik pengaruh romantisme, dinamisme, dan dialektika serta nuansa Eropa pada saat itu. Beliau memiliki daya dobrak yang sangat dahsyat tanpa meninggalkan kesan agresif dan menyerang lawan. Bahkan Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, menilai bahwa Dr. Samratulangi sebagai penakluk kolonialis Eropa dengan cara Eropa pula cerdik menohok tanpa timbulkan luka, terkesan politisi yang kooperatif di mata Belanda. Bahkan ada yang mencap diri beliau sebagai nasionalis lembek pada saat itu. Ini hasil bacaan saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Kemudian beliau menentang politik identitas dengan menganjurkan kaum bumi putra termasuk dari tanah Minahasa agar jika ingin terjun ke dunia politik jangan mau masuk
partai politik dengan latar belakang agama, tetapi berjuang lewat partai-partai dengan latar belakang kebangsaan atau nasionalis. Dr. Samratulangi juga menolak politik identitas, namun bisa memainkan aura nasionalisme lewat gereja. Dia juga dapat berkolaborasi dengan tokoh Muslim Betawi yang kita kenal dengan nama Muhammad Husni Tamlik, mengeluarkan sebuah puisi yang mendapat tanggapan dan restu dari pemerintah kolonial untuk melakukan sejumlah program aksi bagi kepentingan kaum bumi putra. Tindakan beliau tidak pernah dicurigai dan diberi stempel ekstremis oleh kolonial, sebagaimana banyak dialami oleh beberapa tokoh politik lainnya pada zaman pra kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai Gubernur Indonesia Timur pada waktu itu, beliau memiliki visi pemerataan kemakmuran, kesejahteraan dan pendidikan. Program redistribusi penduduk untuk membuka daerah-daerah baru di mana orang Minahasa banyak dikirim untuk tumani atau membuka dan membangun kawasan baru di daerah selatan, antara lain Tompaso, Baru dan Modoindi. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, terkenal dengan ajakan semangat juang Sumikola dan semboyan Sito Timo Tumoto. Sekarang kita jadikan falsafah atau Minahasa. Lalu beliau mendirikan sekolah dan menjadi guru, termasuk ketika diri beliau diasingkan ke Serui, Papua. Oleh karena itu saudara-saudara kita di Papua banyak yang mengenal nama beliau, bahkan ada yang dia berikan dalam bentuk nama jalan ataupun tempat-tempat tertentu. Ketika beliau bersama B.W. Lapian dan kawan-kawan pada tahun 1934 mendirikan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa KGPM dan melepaskan diri dari Disekerk, beliau menolak mendoakan pemerintah kolonial dalam doa syafaat dan menjadikan KGPM sebagai gereja kebangsaan, gereja orang merdeka, gereja merah putih. Warna-warna itu, saya kira waktu dia mau terbang dari hadiran jendela itu lebih pada keperkasaan mitologi Minahasa. Bapak-bapak, ibu-ibu mesti tahu, mitologi Minahasa itu jauh lebih banyak dari mitologi Yunani, tapi punah. Itu ratusan kali jumlahnya. Sebagian masih diabadikan oleh Suarez dan Brino. Nah, apa yang saya maksud sebagai produk budaya Minahasa dalam sosok seorang Samratulangi? Begini, ini bisa dihitung secara lain. Dari itu panjang sekali kalau saya mencerita bagaimana Minahasa pada sekitar 10.000 tahun lalu pernah mencapai peradaban yang luar biasa tinggi. Sampai hari ini saja bisa dibuktikan di gramatika bahasa. Itu perubahan kata kerja Minahasa itu lebih banyak dibanding semua bahasa yang di dunia. Inggris cuma 9, itu pun udah termasuk dengan yang tinggal dicari-cari gitu. Minahasa ada sejumlah kata yang sudah dikembangkan sampai sekitar 20-an perubahan kata kerja. Makanya ini ada Pak Roni Sompi. Beliau ini polisi tulen, praktis sekali kan. Tapi mungkin bapak-bapak ibu-ibu nggak tahu, waktu beliau kasat serse di Jakarta Barat, beliau ini adalah
penegak hukum pertama yang membongkar pertama kali kasus cybercrime, beliau yang membongkar, dan beliau sendiri yang pecahkan. Ini yang kuat. Bayangkan dalam satu kepribadian menyatu pemikiran seorang peneliti sekaligus praktisi. Polisi kurang praktis apa? Tidur-tidur yang pepat, jam 3 suruh bangun, 2 mesti bangun, bangun pergerakan. Ada tugas gitu. Nah, Ratu Langi itu seperti itu. Di satu sisi dia ilmuwan tulen, di satu sisi dia politisi tulen. Kedua kutub ini pada tidak semua orang bisa menyatu. Ada orang kalau dia udah ilmuwan, suka dia untuk menjadi praktisi. Sebaliknya kalau dia udah jadi politician, terus terang jangan kata jadi ilmuwan, bahkan dunia ilmu pengetahuan udah barang jauh dari hidupnya. Banyak sekali kelebihan dari Ratu Langi ini. Jasa-jasa dia, pemikiran dia, termasuk tindakan praktis dia. Yang kalau kita bicara besok jam 10 siang mungkin belum kelar, gitu. Tapi saya tutup aja dengan sampai tadi Pak Roni Sompik ya, sebagai polisi aparat negara, beliau bicara tentang ancaman disintegrasi. Ratu Langi salah satu jasa besar dia yang terus terang saya nggak bisa. Tapi Piagam Jakarta beliau yang beresin. Terima kasih. Tabea, Shalom. Panitia tadi pesan kepada saya, kalau bicara Ratu Langi pasti akan sangat menarik. Oleh karenanya jangan bicara terlalu panjang katanya, nanti yang pasti menyita waktu. Oleh karenanya saya mungkin tidak akan menyampaikan banyak, tetapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sejumlah catatan jurnalistik mengenai apa yang dilakukan Ratu Langi. Sebenarnya sama Evan Stone Manopo, pendeta ini, minta saya untuk membawakan materi di bidang jurnalistik. Saya bilang saya ini profesinya kurator, pengacara, tapi kalau bicara Ratu Langi tentu masih kurang pengetahuan mengenai Ratu Langi. Tapi kembali Evan bilang, tapi Pak Sony kan dulu mantan jurnalis, jadi sama dengan Ratu Langi katanya. Dan sekarang kebetulan saya salah satu pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia, sehingga Evan minta saya membawakan dari sisi jurnalistik mengenai Ratu Langi. Ratu Langi kita tahu bersama bahwa untuk menyuarakan opini dan pandangan untuk membangkitkan semangat dan nasionalisme itu, dia memerlukan satu alat komunikasi, dan dia mendirikan National Commentarian. Itu yang dilakukan Ratu Langi, dan banyak visi dan pandangan-pandangan Ratu Langi yang disampaikan. Kalau tidak ada Ratu Langi, yang saya ingat dengan Presiden Quezon di Filipina, itu Miangas itu tidak masuk di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini, karena Ratu Langi itu punya hubungan emosional yang dekat dengan Quezon. Sebagaimana Pak Roni tadi jelaskan di dalam pemaparannya, waktu studi di Swiss, dia pernah menjadi ketua Perhimpunan Mahasiswa Asia. Dia berteman dengan Buddha, berteman dengan Jawaharlal Nehru, termasuk yang
Presiden Filipina waktu itu, sehingga dia berhasil melobi dan memasukkan Miangas di dalam negara kesatuan Republik Indonesia sekarang ya. Pada saat itu masih pemerintahan kolonial. Kemudian ada juga catatan-catatan mengenai Ratulangi dari catatan mengenai Ratulangi mengenai bagaimana sebenarnya pada saat Jepang sebenarnya berencana menyerahkan kekuasaan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia, tetapi ada semacam telegram rahasia yang ditujukan kepada panglima perangnya di Indonesia, yaitu Laksamana Maeda, agar nanti bila mana kelak Indonesia akan menerima kemerdekaan, maka kepala pemerintahannya itu harus diserahkan kepada Samratulangi. Ini ada catatan-catatannya. Ini yang belum banyak diungkap ya, mengenai Ratulangi ini. Kemudian juga mengenai nama Indonesia, itu dikaitkan juga dengan yang ada di dalam tulisan Samratulangi di National Commentary mengenai Ibu Pertiwi sedang mengandung, ada Nona Mani sedang mengandung. Ternyata itu personifikasi dari Indonesia yang kemudian oleh Samratulangi pada saat pulang ke Indonesia, tinggal di Bandung, mendirikan satu maskapai, suatu pesero asuransi dengan menggunakan langsung nama Indonesia. Itulah yang menarik pada saat Soekarno ke Bandung dalam suatu acara kepemudaan waktu itu kalau tidak salah. Kemudian dia tertarik melihat, wah ternyata ini ada yang berani menggunakan nama Indonesia di satu pesero ya. Akhirnya singkat cerita Samratulangi mampir dan bertemu Samratulangi, dan Samratulangi banyak menceritakan kepada Soekarno tentang visi-visinya untuk kemerdekaan. Dan mulai pada saat itu, menurut catatan-catatan jurnalistik yang kita peroleh, ternyata Bung Karno berguru kepada Ratulangi di bidang politik. Sebagaimana tadi Beni Matinda sudah menjelaskan, inti dari Indonesia di Pasifik itu bukan sekedar geostrategi dan geopolitik, tapi juga tentang demokratisasi. Nah inilah yang ditangkap oleh oleh Bung Karno ketika berguru pada Samratulangi, dan berkaitan juga dengan keinginan pemerintah Jepang menyerahkan kekuasaan kepada Samratulangi. Samratulangi tidak menerimanya, tapi dia menolaknya dan mengusulkan seorang figur yang namanya Bung Karno. Jadi Bung Karno itu sudah diusulkan oleh Samratulangi sebelum terjadi peristiwa proklamasi ya. Saya kira karena waktu masih banyak tidak bisa diskusi, tapi intinya Samratulangi ini adalah seorang tokoh yang besar, seorang intelektual yang punya sifat-sifat seperti Pak Kiai Demak ini. Pak Samratulangi ini, dia itu sangat dekat dengan Serikat Islam, organisasi-organisasi yang dikenal keras, tapi dia sangat dekat, tidak menjaga jarak ya. Dan mereka sangat welcome ke beliau. Seperti kalau Pak Kiai Demak, meskipun dia Muslim, tapi dia sangat dekat dengan warga-warga Kristiani, apalagi Akademi Minahasa. Dalam setiap kesempatan nih, Pak Kiai Demak ini bukan tokoh sembarang. Pak Kiai Demak ini kan seorang politisi P3 yang pada zamannya itu sangat dikenal luas, baik pemikiran-pemikirannya juga. Jadi Samratulangi ini sebagai intelektual memang ada hal lagi yang perlu disampaikan dari Samratulangi kaitan dengan pers, bahwa dia itu adalah perintis pers nasional. Kalau tanpa ada Samratulangi, belum tentu pers nasional ini ada. Tapi oleh karenanya di Solo
di Solo di Museum Pers Nasional itu, di situ ada patung Dr. Ratulangi dengan tulisan nasional komentarannya di situ. Jadi dia sangat disegani, sangat dihormati di kalangan jurnalis, sehingga dia diabadikan di situ. Oleh karenanya kita berharap juga, karena ternyata dia itu adalah perintis pers nasional, tidak salah bila mana ada organisasi-organisasi atau pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membuat satu Samratulangi Award di bidang khususnya jurnalistik, ya. Karena dia itu adalah perintis pers nasional yang sekarang ini berkembang dan akhirnya juga berdiri suatu wadah organisasi wartawan yang namanya PWI. Saya kira untuk sementara itu ya. Terima kasih. Sopi, Bapak Sony Wisan dan Bapak Benny Matindas yang telah memaparkan peran dan konsep dari segi pemerintahan, kemudian dari kebudayaan dan dari jurnalistik yang merupakan kiprah atau karya nyata dari Samratulangi. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan memberikan atau menyerahkan Minahasa Award, penghargaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan ini kami juga memberikan kenangan kepada ketiga pembicara kita, dan kenangan ini juga berbentuk Minahasa Award. Kami minta tolong untuk teman panitia untuk bawa ke depan. Jadi yang pertama akan diserahkan nanti kepada Bapak Dr. Roni F. Sompi, SHMH, yang kesempatan ini nanti kami minta diserahkan oleh dari keluarga Girungan. Oh iya, ya nanti disampaikan oleh Pak Ber Ratulangi dan Pak Pitra, dan juga dengan dari Pak Rido. Ya. Untuk itu kami minta kesediaan Bapak Jui Tuan untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Dr. Benny Matindas. Fotografi siap. Pak Jui akan memberikan kepada Bapak Benny. Pak Benny silakan maju. Diberikan oleh Pak Jui Tuan kepada Pak Benny Matindas yang tadi telah menyampaikan pemaparan dan peran dan konsep kebudayaan Samratulangi. Oke, selanjutnya penghargaan kepada Bapak Sony Wisan SHMH yang akan disampaikan oleh Bapak Ber Ratulangi. Diserahkan kepada Bapak Sony Wisan yang telah menyampaikan pemaparan peran dan konsep Samratulangi dalam hal jurnalistik. Dan selanjutnya adalah penghargaan kepada Bapak Dr. Roni F. Sompi SHMH yang akan disampaikan oleh Bapak Pitra Ratulangi. Kami persilakan. Pak Pitra Ratulangi ini ketua Ratulangi ya. Terima kasih, bisa diabadikan bersama. Sambil menunggu, kami persilakan untuk para rekan-rekan atau Tomi Nahasa, orang-orang Kawanua yang hadir di sini yang maju sebagai calon legislatif atau anggota DPR RI maupun DPRD. Kami
kami minta untuk bersiap-siap. Tadi saya sudah lihat ada beberapa orang di sini ada. Kami minta untuk Feby maju dong untuk membantu saya di sini. Feby juga biasa menjadi MC pasangan saya ini. Keter Wo Ngaasan diberikan kepada Pastor Marcel Rarun MSC. Diwakili oleh Ketua Umum Katolik, adakah di sini? Atau perwakilan? Ibu, kami persilakan Ibu Alfred Sunda. Ibu Linda Lubis, iya. Ibu Linda Lubis. Tadi duduk samping saya padahal udah foto-foto orang. Aduh. Boleh berdiri langsung di sebelah kiri saya Ibu Linda. Dan Tua Maleos Keter Wonga Asam diberikan kepada Bapak Willy A.M. Soputan selaku seniman musik dan tarian Minahasa. Apakah ada perwakilannya? Oh ada anaknya ya? Ada anak dari Bapak Willy A.M. Soputan. Ibu Linda boleh langsung merapat di depan panggung ya. Oke, selanjutnya siapa lagi Pak Evan? Selanjutnya adalah penghargaan diberikan kepada Bapak Frans K.E. Ratak. Ini di bidang kolintang ya. Jadi beliau adalah pemain kolintang 7 periode Presiden Republik Indonesia. Wow, luar biasa ini. Saya kenal banget. Saya mau banget diajarin beliau untuk main kolintang ini. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Evert Van Lesar sebagai perancang kolintang kayu konserto. Apakah ada perwakilannya? Kita langsung kasih aja dulu yang hadir ya. Kita kasih dulu yang hadir. Oke. Tiga lagi tadi perwakilan dari Bapak Evert Van Lesar ada sudah. Oke. Nah, satu lagi saya akan bacakan penghargaan diberikan kepada keluarga pecinta musik kolintang yakni Pinontoan Bersaudara. Apakah ada di sini? Ada. Oke. Perwakilannya boleh maju. Hebat-hebat ya, Fen. Kita kapan dikasih penghargaan? MC terkondang. Dan satu lagi penghargaan diberikan kepada Bapak Jusan Rumampi. Wah, ini saya hafal mukanya. Tarian Kabasaran Bapontang terpopuler. Tuh, kalau ini terpopuler kita terkondang ya. MC Gita Femi terkondang. Wah, ini dia nih, saya sering lihat betul di mana-mana ada di setiap acara-acara Minahasa kawan-kawan selalu ada. Oke. Dan wah ini almarhum yang saya kagumi, di mana lagu-lagunya itu sudah mendunia. Pencipta lagu Song for the Children, lagunya siapa yang nggak tahu, seluruh dunia tahu dan menyanyikan lagu ini. Almarhum Marcel Manengke. Ada perwakilan? Ada. Terima kasih, kita akan serahkan dulu yang sudah ada di depan. Oke, dari yang pada ujungnya perwakilan. Oh, satu lagi karena ada 1477 ya. Oke, angka favorit saya juga. Oke, selanjutnya penghargaan akan kita berikan kepada Bapak Dolphy J. Suling sebagai pemrakarsa dan pendiri generasi penerus perjuangan Merah Putih GMPP. Nah, perwakilannya ada? Oh, langsung baret merah. Silakan Pak. Oke, kita mulai dari 7. Kami minta kesediaan Pak Roni Sompi boleh langsung membagikan kepada semuanya, masing-masing ada 7 orang yang ada di muka ini.
Bagejo kata orang-orang Bagejo. Oke. Pada yang dari Pak Dolphy J. Suling, perwakilannya yang mana? Oh, yang maju silakan. Oke. Selanjutnya Fem. Oh, itu dulu. Pak Pastor. Selanjutnya langsung perwakilan dari Bapak Pastor. Pak Roni membagikan empat piagam penghargaan pertama, dan selanjutnya kita minta kesediaan Ibu Mona Sigar untuk menyerahkan 3 piagam penghargaan berikutnya. Ini baru 3 ya? Oh, baru 2. Satu lagi ke Pak Roni dulu, bukan Ibu Mona di sini. Ibu Mona di sini, Pak Roni. Pinomtoan bersaudara perwakilannya. Cukup, terima kasih Pak Roni Sompi, dan selanjutnya akan diserahkan oleh Ibu Mona Sigar Jemaat kepada perwakilan dari Marcel Maneke, pencipta lagu Song for the Children. Ini dari pihak keluarga sudah datang mewakili. Ibu Mona Sigar akan menyerahkan, dan selanjutnya piagam penghargaan akan diberikan kepada Evert Panlesa, perancang kolintang kayu konserto. Iya, silakan diberikan kepada perwakilannya. Dan selanjutnya diberikan kepada Bapak Frans K.E. Rata atau perwakilannya. Ada perwakilannya dari Pak Frans Rata? Kalau nggak ada, kita simpan dulu, atau mungkin di Pak Benny mewakili. Ada. Oke dah. Oke, selanjutnya ini penghargaan. Tunggu Pak Mona. Diberikan kepada Bapak Willy A.M. Sohutan, seniman musik dan tarian Minahasa. Dan ya, perwakilannya. Dan selanjutnya penghargaan kita berikan kepada Bapak Alfred Sunda, penulis buku Kamus Bahasa Tonsea. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Ibu Langi Ratulangi akan memberikan kepada Ibu Linda Lubis. Dan piagam berikutnya akan diberikan oleh Ibu Mona Sigar kepada Bapak Yusak Rumambi. Ya, ini dia penari kabasaran terpopuler ya. Selanjutnya, oh ini foto dulu, foto mungkin bersama dengan Ibu Lani, dan kita panggil nanti yang berikutnya. Pak Roni Sompi juga, mungkin Pak di sana, di samping-sampingnya masuk di selip-selip di antara para penerima penghargaan. Difoto dulu, diabadikan, dan sambil itu saya akan memanggil untuk memberikan penghargaan berikutnya. Masih ada 7 lagi, yaitu kepada Saudara Ridel Yesaya Sumaranda, peraih medali emas Asian Games 2018. Apakah ada? Ini baru usia 16 tahun. Wow.
luar biasa. Ada pelatihnya. Oh, ada langsung. Luar biasa. Oke, di sini dulu nih. Riel ya. Terima kasih yang sudah berfoto dan terima kasih atas kesediaannya untuk menerima penghargaan, dan kita akan memanggilkan penerima penghargaan Minahasa Award berikutnya, yakni sudah ada tadi saya panggilkan saudara adik ya, kalau saya bilang adik Rida Yesaya Sumaranda, peraih medali emas Asian Games 2018. Sudah hadir sini, wow, usia masih 16 tahun ya. Oh, ini pelatihnya masih muda ya, hebat. Wow, digital fighter, juara. Kemudian Ibu Baby Luana Sumanti, pecinta dan pelaku seni musik dan tarian Minahasa, dan juga pimpinan Sanggar Bapontar yang keren dan beken. E-sport, digital. Jadi kalau mau meretas-retas, panggil dia. Ada Pak Roni Sofi dari pemerintahan, langsung direkrut nanti di imigrasi. Oke, selanjutnya adalah Bapak, kita panggilkan Bapak Andre semua, penggagas lagu musik Kolintang. Wow, yang tadi sudah memainkan lagu Bohemian Rhapsody, ini udah kelas internasional ini. Sudah ada Ibu Baby Luana Sumanti, pemimpin Sanggar Bapontar yang terkenal, baik hati, selalu ikut mensupport setiap acara-acara Minahasa. Oke, selanjutnya Bapak Berto Arpoli. Ada? Bapak Berto Arpoli, peraih medali perunggu Asian Games olahraga bridge. Wah, ini orang Manado memang pegang, memang juaranya kalau bridge. Ada perwakilannya. Oke. Berikutnya kita akan memberikan penghargaan juga kepada WWN Leos Ketewok Asan, yang akan diberikan kepada Ibu Ani Rahmat Sudibyo, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Indonesia periode 2013-2018. Kepada Ibu Ani Rahmat, mungkin ada Pak Sudibyo-nya yang datang langsung. Dan selanjutnya penghargaan kita berikan kepada Minahasa Award akan diberikan kepada Ibu Lis Purnomo Yusiantoro, Ketua Dewan Pembina Persatuan Insan Kolintang Indonesia. Apakah di sini ada Pak Yopi Rori? Oh, sudah ada ya. Oh, terima 2 kali ya, langsung terima 2 kali. Baiklah. Oke, itu dan yang terakhir masih ada. Kita akan memberikan penghargaan kepada aktivis wanita Kawanwa Indonesia, yakni kepada Ibu Kitty Mandang. Ibu Kitty Mandang, apakah ada di tempat? Oh, ada. Ini sangat populer sekali nih namanya. Dan juga last but not least, jadi pada tahun 2003 pemakrasa dan penyelenggara sekaligus adalah ibu yang akan saya sebut namanya ini. Pada saat Ibu Kitty Mandang, Ibu Kitty Mandang sebagai pemakrasa acara di tahun 2003 ya, acara yang di Tondano. Wah, ya acara yang sama. Oke, selanjutnya kita juga akan memberikan penghargaan kepada, wah ini nih yang sangat terkenal di mana-mana ada yang selalu hadir. Ini luar biasa ya, luar biasa hebat sekali. Ketua Presidium Kerukunan Keluarga Kawanwa, Ibu Mona Jemat Sigar. Wow. Oke, kita berikan langsung ya. Mulai dari Rida Yesaya, kepada Pak Pitra Ratulangi, kami minta kesediaannya untuk memberikan penghargaan kepada para tuan dan WWN yang sudah hadir
di acara ini yang sudah berdiri di depan. Pertama kita berikan kepada Ridel Yesaya Sumaranda, peraih medali emas Asian Games 2018 diwakili oleh pelatihnya. Selanjutnya langsung aja ya Pak, Ibu Baby Luana Sumanti akan diberikan oleh Pak Pitra. Sudah Pak Luki, Profesor Luki Sonda. Ini penghargaan kepada Ibu Baby Luana Sumanti, pecinta dan pelaku seni musik dan tata. Wow. Kemudian kami minta kesediaan Bapak Sony Wisan untuk memberikan penghargaan kepada Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Indonesia yang diwakili langsung oleh Bapak Sudibyo, diberikan kepada Ibu Ani Rahmat Sudibyo. Selanjutnya kami minta kesediaan Bapak Gendi Matindas untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Andre semua, penggagas alat musik Grand Kolintang. Pak Andre semua. Terima kasih, dan kami minta kesediaan Bapak Kiai Haji Ali Demak untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Bertoar Poli, peraih medali perunggu Asian Games olahraga bridge. Wow. Ada perwakilan langsung ya? Oh, ada Ibu. Selamat ya Ibu. Terima kasih Pak Ali Demak, dan kami mohon sekali lagi kesediaan Ibu Lani Ratulangi untuk memberikan penghargaan kepada Ibu Mona Jemat Sigar, Ketua Presidium Kerukunan Keluarga Kawanua. Mau aja ke rumah ya? Dek orang-orangnya. Selanjutnya kami minta kesediaan yang terkasih Ibu Uki Ratulangi untuk memberikan penghargaan kepada Ibu Lis Purnomo Yusgiantoro, diterima langsung oleh Bapak Sudibyo sebagai perwakilan. Difoto dulu. Dan yang terakhir kita minta kesediaan Bapak Jui Ikwan. Oh ya, untuk memberikan kepada Ibu Kiti Mandang sebagai aktivis wanita Kawanua Indonesia. Luar biasa. Baiklah, silakan berfoto bersama. Mungkin dengan para tonaas atau para keluarga dari Ratulangi untuk foto bersama dengan para penerima penghargaan. Kita juga ingin memberikan dukungan atau support kepada rekan-rekan atau tamang-tamang, orang petamang-tamang yang maju di pencalonan legislatif di DPR RI maupun DPRD Provinsi dan DPRD tingkat 2 yang dari Sulawesi Utara. Dan untuk itu kami minta rekan-rekan yang maju di sini, yang ada yang masih tidak sih, tadi sih ada rekan saya Victor Octavian,
Tapi kalau nggak ada yang tadi hadir maupun yang tidak hadir, kita akan doakan di sini. Dan untuk itu kami minta kesediaan Ibu Pendeta Vera Ponega untuk memberikan atau memimpin dalam doa penguatan kepada para calon legislatif dari Torang Tawanua yang maju di 2019. Acara kita pada malam hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih mewakili panitia dari Minahasa Society yang didukung oleh PWSU Persatuan Wanita Sulawesi Utara, kemudian Ikatan Alumni UNSRA Universitas Samratulangi, dan juga dari KSD Indonesia, Kawanua Sedunia Indonesia, kemudian dari Kawanua Katolik, dan dari GPPMP. Terima kasih. Kemudian dari Bupati Minahasa dan dari Bang Sulut Go, terima kasih atas supportnya. Dari Kain Matindas, Sisi Matindas Batik Bercerita, dan dari Sanggar Bapontar pimpinan Ibu Baby Luana Sumanti, terima kasih. Dan untuk semua yang hadir di sini, terima kasih. Sanggar Bapontar, yes. Oke, sekarang kita akan berdoa bersama. Kami minta untuk mengambil tempat duduk dan kita berdoa. Setelah itu mau foto-foto kami persilakan. Kita dipimpin oleh Ibu Vera, Pendeta Vera Ponega. Kita akan sama-sama mendoakan untuk saudara-saudara kita yang Tuhan telah persiapkan untuk mereka menjadi abdi di negara yang kita cintai. Oleh karena itu, karena ini kita harus berdoa, bolehkah saya minta untuk sama-sama mengambil sikap untuk berdoa, dan sebelum berdoa kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Di tengah-tengah sukacita kami memperingati 128 tahun anak Tuhan, yaitu Bapak Samratulangi. Kami banyak mengenang dan belajar untuk menjalani hidup dari beliau. Bahkan secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa dengan semangat yang kami terima lewat acara ini untuk kami kenang 128 tahun yang lalu telah terbukti karya kasih Allah melalui almarhum Samratulangi. Di sini sepakat kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sementara mempersiapkan diri maju pada pencalonan baik anggota Dewan RI maupun daerah yang mewakili Minahasa, Sulut, Manado. Dan acara ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus, penolong dan juru selamat kami yang hidup. Ini doa syukur kami yang kami bawa kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Bu Pendeta Vera, dan demikianlah berakhir acara kita pada malam hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Ratulangi, kepada keluarga besar Gerungan yang sudah hadir, kepada rekan-rekan, kepada Bapak Pak Sony, Pak Beni, Pak Profesor Rocky Sonda, Pak Ahli Lembang, Ibu Mona Sigar. Terima kasih, dan sampai baku dapat di lain kesempatan. Pak Katuan Wo Pakalawiran Iyayat Usanti. Selamat malam. Si Gita Gerungan, Agustina Yuliana, Foni Sumlang, terima kasih. Ibu Baby sudah terima kasih, dan semua pihak yang sudah mendukung acara ini di dalam doa
maupun di dalam konsep dan ide, dan juga yang mendukung melalui dana. Terima kasih semuanya, khususnya kepada Ibu Evertina Agustina Sugandi Ratulangi, Ibu Uki Sujoko Ratulangi, ini putri yang keempat dan yang kelima. Iya, saya pernah menulis wawancara imajiner dengan Om Sam Ratulangi. Bisa dibaca di Facebook. Dan secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kombes Pol Pitra Andreas Ratulangi, Sarjana Ilmu Kepolisian dan Master of Management, yang sudah mendukung acara ini secara penuh sebagai pimpinan dari Rukun Keluarga Besar Ratulangi. Kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa acara berikutnya. Ada konsep bahwa tahun 2020 nanti kita akan bikin acara secara besar-besaran. Jadi 130 tahun Gumenang Dr. Sam lagi. Ya, terima kasih Pak Katuan, Pak Kalawiran, kita nuwaya.